Salah satu kasus nyatanya adalah kasus kebocoran data pengguna oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Pada Mei 2021 terjadi insiden besar di mana data pribadi lebih dari 279 juta warga Indonesia, termasuk data KTP, alamat, nomor telepon, dan gaji, dijual di forum online. Data ini diduga berasal dari sistem milik BPJS Kesehatan yang merupakan lembaga negara. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu what are the key risk management practice that internal auditors should review to ensure effective IT governance. Jadi untuk jawabannya yaitu untuk memastikan efektivitas tata kelola TI atau IT governance, auditor internal perlu meninjau praktik manajemen risiko berikut, yaitu identifikasi risiko TI secara proaktif, yaitu auditor harus memastikan bahwa organisasi secara aktif mengidentifikasi risiko-risiko TI yang relevan seperti kegagalan sistem, pelanggaran keamanan data, atau ketidaksesuaian regulasi. Selanjutnya ada penilaian dan prioritas risiko, yaitu evaluasi apakah organisasi memiliki proses untuk menilai dampak dan kemungkinan risiko, serta memprioritaskan penanganan berdasarkan tingkat urgensi. Selanjutnya ada kontrol internal yang efektif, yaitu ada auditor meninjau kontrol TI seperti akses pengguna backup data, enkripsi, dan kontrol perubahan sistem untuk memastikan risiko dapat diminimalkan. Selanjutnya itu pemantauan dan pelaporan risiko, yaitu auditor mengevaluasi apakah ada sistem pengetahuan dan pelaporan risiko yang berkelanjutan sehingga manajemen dapat mengambil keputusan berbasis data. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar, yaitu pemeriksaan kepatuhan terhadap kerangka kerja seperti COVID, ISO 27001 yaitu 27001 atau GDPR juga penting agar tata kelola TI tetap sesuai hukum dan best practice. Selanjutnya ada para manajemen dalam manajemen risiko, yaitu auditor menilai apakah manajemen puncak terlibat aktif dalam proses manajemen risiko TI dan apakah mereka memiliki pemahaman terhadap risiko strategis TI. Selanjutnya ada pengujian resiliensi sistem, yaitu tinjau terhadap kesiapan organisasi menghadapi insiden, seperti melalui simulasi bencana atau uji penetrasi, dan menjadi indikator kesiapan manajemen risiko yang baik. Sesi 17 nomor 3. How can internal audit contribute to the continuous improvement of IT research and performance management within an organization? Jadi, internal audit membantu meningkatkan manajemen sumber daya dan kinerja teknologi informasi dengan mengidentifikasi kelemahan, memastikan kepatuhan terhadap standar, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan agar operasional teknologi informasi lebih efisien dan selaras dengan tujuan bisnis. Audit internal harus menilai apakah tata kelola IT mendukung strategi dan tujuan organisasi. Fungsi audit internal meninjau perencanaan strategis IT, efektivitas steering komite, dan integrasi antara strategi bisnis dan IT. Audit internal penting karena dapat mengidentifikasi apakah sistem informasi yang ada membantu organisasi mencapai visinya seperti efisiensi layanan, digitalisasi, dan peningkatan pengalaman pengguna. Audit internal seperti di suatu perusahaan menilai keselarasan antara proyek digitalisasi seperti penyedia layanan jangka panjang sehingga menjadi perusahaan yang memiliki digitalisasi. Mereka memeriksa apakah proyek IT mendukung misi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Saya akan menjawab pertanyaan sesi 18 nomor 2. Pertanyaannya, analyze the case in the context of the laws. Discuss how the laws were applied or could have been applied to address this situation. Yang pertama, UU ITE. UU ini mengatur penyalahgunaan akses terhadap sistem elektronik. Dalam kasus ini, pihak yang mengakses, mengambil, dan menyebarkan data tanpa izin melanggar pasal 30 dan 32 UU ITE. Yang kedua, UU Perlindungan Data Diri. Meski belum berlaku penuh saat kejadian, UU PDP mengatur kewajiban pengendalian data seperti BPJS untuk melindungi data pribadi, melakukan notifikasi insiden, dan menunjukkan petugas pelindungan data. Jika UU ini sudah berlaku saat kasus terjadi, BPJS bisa diwajibkan untuk memberitahu publik secara resmi dan dikenakan sanksi administratif
atau pidana atas kelalaian. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan sistem. BPJS sebagai penyelenggara publik harus memiliki sistem yang tahan terhadap kebocoran. Tantangan dan peluang bagi bisnis dan individu di Indonesia yang pertama, kurangnya kesiapan teknis perusahaan dalam membangun sistem keamanan data, biaya kepatuhan tinggi terutama untuk UMKM dan startup. Minimnya SDM ahli di bidang data protection dan keamanan cyber, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Lalu, peluangnya mendorong kepercayaan publik terhadap bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, menciptakan lapangan kerja baru di bidang legal tech, keamanan informasi, dan complements, menjadi daya saing internasional dengan keselarasan terhadap standar global seperti GDPR, membuka peluang bisnis baru dalam konsultasi privasi, audit data, dan pengelolaan sistem keamanan informasi. Halo, saya Shirlena Anaya Kailani dari kelas MC80 dengan NIM 28025600082. Hari ini saya akan menjawab sesi 17, pertanyaan nomor 2. Apa praktik manajemen risiko utama yang harus ditinjau oleh auditor internal untuk memastikan tata kelola IT yang efektif? Fungsi audit internal harus meninjau praktik seperti disaster recovery plan. Yang kedua, IT continuity planning. Ketiga, security control. Keempat, kesesuaian risiko dengan update organisasi. Lalu ada integrasi manajemen risiko IT ke dalam makro bisnis. Risiko seperti serangan cyber, kehilangan data, atau kegagalan sistem berdampak langsung pada operasional dan reputasi organisasi. Audit internal membantu memastikan bahwa mitigasi risiko dilakukan proaktif dan terstruktur. Contohnya pada PT Telkom. Auditor internal Telkom melakukan evaluasi terhadap kesiapan data center, uji coba pemulihan bencana, dan pengalaman infrastruktur cloud. Mereka juga memverifikasi kepatuhan terhadap ISO 27001 dan kesiapan menghadapi risiko serangan DDoS.